lambaikan tangan kita. Haleluya. Lantai 2 shalom. Haleluya. Salam sejahtera juga buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini masih di rumah mengikuti ibadah online ya. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh izinkan kita bersama datang di rumah Allah. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya, saat ini kita menghampiri Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, kita mau puji Dia. Haleluya. Mari satukan hati kita untuk menyembah Dia, Yesus. Hadirat-Mu boleh nyata di tengah-tengah kami, Tuhan. Kadang-kadang Engkau sungguh baik. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami boleh merasakan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Oh, haleluya. Kita mau menghampiri Dia pagi hari ini. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu, terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Oh haleluya. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selalu. Sekali lagi katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oh, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita mau katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kita mau mengangkat tangan kita bagi Dia. Yesus, haleluya. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, haleluya. Puji-Mu, ku mau menyembah-Mu,
sekali lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami meninggikan Engkau. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami boleh mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang sudah Kau berikan buat kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan kembali, ku mau menaikkan syukur kami Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, di pagi ini adalah hari pertama di mana kami boleh lagi beribadah. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat izin yang telah Engkau berikan pada pemerintahan kami. Kami percaya Tuhan, tempat ini berguna untuk Engkau. Kalau bukan dari Engkau, sia-sialah keadaan kami. Maka itu Engkau akan tolong ibadah kami 1,5 jam ini di dalam tangan Engkau. Terima kasih, lakukan segala rintangan, nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami segera buka ibadah kami. Amin. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. 4 bulan sudah kita tidak bertemu. Kangen enggak saudara? Rindu enggak? Haleluya. Tentunya kita sangat kangen. Ingin bersama bertemu di gedung gereja untuk beribadah pada Tuhan. Ya, semenjak Tuhan izinkan. Silakan duduk dulu. Ya, haleluya. Semenjak Tuhan izinkan pandemi virus corona melanda muka bumi ini. Kita harus stay di rumah ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bersyukur pada pagi hari ini kembali Tuhan izinkan kita kembali untuk bersama-sama datang di rumah Tuhan. Haleluya. Walaupun dengan protokol yang ada kita harus taat. Dan kita mengucap syukur juga pada pagi hari ini.
penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Tetap nyata bagi setiap kita. Buktinya kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Sebab itu, yuk mari kita bersuka cita bersama-sama. Boleh bangkit berdiri lagi. Yo, dengan penuh sukacita kita akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Kudus, ketiga yang. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Kami berkumpul untuk memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Kudus, ketiga. Haleluya. 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 Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu yang. Pujilah, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Kudus, ketiga yang. Haleluya. Haleluya. Lambaikan tangan kita bagi Dia. Haleluya. 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 Lambaikan tanganmu bagi Dia. Oh haleluya. Kami memuji-muji-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Jemaat saja. Akan diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan korban, persembahan, dan Bapak Ibu Saudara, para petugas akan mendatangi Bapak Ibu Saudara semua dan tidak perlu diberikan kepada yang sampingnya ya. Puji Tuhan. Terus kita mau bersuka cita memuliakan Dia. Haleluya. Hanya di dalam Yesus ada kemenangan yang diberikan dalam kehidupan kita. Amin. Oh haleluya. Firman terangi jalanku. Amin. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala tak pernah. Amin. Karena Dia bersamaku setia.
berikanlah yang terbaik bagi dia pagi hari ini. Oh haleluya, hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Kebenaran yang bebaskan, amin. Selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersama. Amin. Oh Engkau setia Tuhan, kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Hanya di dalam Yesus ada kemenangan di dalam hidup. Di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan sekali lagi, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Saya cuma kita mau bangkit berdiri. Di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidup. Amin Tuhan. Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidup. Oh hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Katakan kembali, hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh haleluya, ya Tuhan. Oh, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan sekali lagi, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati kita, sebentar firman Allah akan diberitakan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Setiap hari kami boleh merasakannya Tuhan. Bahkan Kau mengerti apa yang menjadi isi hati kami, kerinduan kami Tuhan, Kau tahu. Terima kasih. Kami mau terus percaya dan mempercayai akan janji-janji-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Saudara Sari akan menyanyikan pujian ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti.
nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Sungguh besar kasih-Mu, Sungguh besar setiamu, iya Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Haleluya. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami mau tetap percaya Tuhan. Percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Jangan pernah kita ragu-ragu akan kasih-Mu. Nyanyikan bersama. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah kuatku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam Kami percaya Tuhan. Amin. berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, Kami percaya Tuhan. Janji-janji-Mu begitu ajaib dan dahsyat bagi setiap kami. Oh haleluya. Ya Tuhan. berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan. Ku berserah. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bertempatkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bersama-sama kita mau katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakatan Iman sepenuhnya padamu. kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Imanku percaya. Imanku
dan kami bersepakat. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Ya Tuhan, kemenangan dari-Mu. haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kita bagi Dia. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang besar. Dahsyat Tuhan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau menjamin hidup kami. Bahkan Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami Tuhan. Terus kami mau mengimani. Kami mau terus percaya bahwa janji-janji-Mu ya dan amin. Janji-janji-Mu akan tepat Tuhan. Kau berikan bagi umat-Mu yang terus percaya dan menaruh pengharapan pada Engkau. Terima kasih Yesus. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu Yesus. Biarlah boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam untuk mendengar sebagian dari firman Allah. Silahkan Engkau berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu Engkau luapkan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Supaya firman-Mu itu menjadi kekuatan dan pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama menyambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sepakat dan percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar? Semua sehat? Puji Tuhan. Ya, kurang lebih 4 bulan kita tidak berjumpa dalam ibadah secara langsung. Tetapi saya yakin bahwa setiap kita, ibadah kita adalah hal yang utama yang Tuhan katakan kepada kita. Dan dimanapun kita berada, ibadah itu kita dapat lakukan. Amin. Dan saya yakin di rumah masing-masing pada waktu-waktu yang lalu dapat mengikuti walaupun secara online. Nah, pagi hari ini tentu semua kita ada dalam suasana yang baru, keadaan yang baru. Ya puji Tuhan, hari-hari ini cukup dingin, masa mendiding. Jadi seandainya tidak, ya kita kepanasan cukup di ruangan seperti ini. Dan itulah suasana yang baru yang kita dapatkan pada saat ini. Tapi yang jelas bahwa kita bersyukur kepada Tuhan, waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk bersama-sama beribadah kepada Dia. Amin. Tidak hanya kita ketemu satu dengan yang lain, itu adalah satu kebanggaan selama 4 bulan lamanya. Tetapi yang lebih lagi adalah bagaimana kita bisa ada bersekutu bersama-sama di mana waktu ini yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk bisa beribadah kepada Dia. Nah, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah kita yang terdapat dalam Yakobus. Yakobus pasal 1 Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Dikatakan demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah hadapi ujian dengan tekun. Ini bukan sesuatu yang mudah. Menghadapi ujian kehidupan. Ada yang katakan bahwa sekarang ini kita sedang ada di sekolahnya Tuhan, di padang gurunnya dunia ini, dan berbagai hal yang dapat kita alami dalam hidup ini. Dan itulah kehidupan. Nah, surat Yakobus ini ditujukan kepada umat Tuhan yang kala itu sedang tersebar. Bukan hanya ke berbagai daerah di sekitar, tetapi waktu itu tersebar ke seluruh dunia. Sebagai orang yang sudah pernah mengalami akan berkat Tuhan dalam hidupnya, lalu kemudian mereka harus tersebar oleh karena keadaan yang sedang terjadi. Nah, salah satu tujuan dari suratan Yakobus ini adalah untuk kembali membangun semangat dari orang-orang percaya agar supaya mereka bisa kuat, bisa tabah di dalam menghadapi ujian ataupun cobaan yang sedang melanda hidup mereka. Sekalipun bentuk ujian ataupun cobaan itu berbeda-beda yang sedang dialaminya. Itu sebabnya dalam ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujiannya adalah terhadap iman. Ujiannya adalah terhadap keyakinan, percayanya. Dan itu perlu dipertahankan dalam bentuk ketekunan kepada Tuhan. Nah, ketika kita menyadari akan hal ini, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menghadapi ujian-ujian itu? Bagaimana kita bisa menghadapinya? Apalagi dikatakan menghadapi dengan tekun. Berarti ini sesuatu yang tidak hanya sekali datang. Ujian cobaan itu tidak hanya sekali datang lalu selesai. Filipi 1 ayat 29 katakan bahwa panggilan kita itu, panggilan setiap kita yang percaya kepada Dia, bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, tetapi juga dikatakan dalam Filipi 1 ayat 29 itu, yaitu ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Ikut menderita. Banyak orang yang senang hanya pada batas percaya. Percaya diselamatkan. Percaya diberkati. Percaya ditolong Tuhan. Tetapi yang namanya ujian penderitaan, itu adalah sesuatu yang seringkali dihindari oleh manusia. Sebelum saya lebih jauh dalam pembahasan ini, ada sebuah ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya, tentang sebuah batu yang besar dan kokoh. Dengan sombongnya bahwa dia adalah yang terkuat dan tidak akan mungkin ada yang bisa mengalahkannya. Kenapa? Dia begitu besar, dia begitu kuat. Lalu kemudian datanglah besi untuk memalu batu itu. Ternyata tidak mempan. Malahan besi itu menjadi bengkok. Wah, batu ini anggap akulah yang paling hebat. Besi yang keras seperti itu pun tidak dapat mengalahkanku. Lalu kemudian tampil lagi
yang lainnya, yaitu api yang panas. Untuk membakar batu yang besar dan yang dianggap kuat itu. Mudah-mudahan harapannya batu itu bisa hancur dengan panasnya api itu. Ternyata ketika api itu pun tidak mempan, dia masih tetap utuh, menjadi batu yang kuat, batu yang besar, tidak tergoyahkan. Lalu kemudian apa lagi? Datang air. Wah, besi saja yang keras begitu tidak mempan. Api yang begitu panas juga semua tidak berhasil. Apalagi air, pikirnya. Apa kekuatan di air itu? Tetapi air ini tidak datang dengan air bah yang menghanyutkan batu itu. Tetapi air itu dia menetes di atas batu. Menetes dari hari ke hari, belum ada hasil. Dari minggu ke minggu, dilihat ya mungkin saja kalau batu itu akan bersuara. Mana mungkin tetesan air yang seperti itu bisa mengalahkanku yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Tetapi tetesan air itu terus menerus, bahkan bertahun-tahun, sampai pada akhirnya mendapatkan sebuah hasil. Dia dapat menerobos, dia berhasil untuk memecahkan batu itu. Nah, ini adalah dari sebuah ketekunan. Siapapun kita mungkin tidak seperti besi yang keras, kita tidak seperti api yang begitu panas, tetapi kita hanya bagaikan air. Tetapi kalau itu terus-menerus dengan tekun, sekeras apapun batu itu, pada akhirnya dia bisa terbelah, bisa menerobos, ada sebuah terobosan baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita masuk di dalam renungan kita tadi. Apa maksud masalah atau ujian itu bagi kita? Itu kan menjadi pertanyaan. Maksudnya apa? Mbok kalau bisa itu enggak usahlah begitu ya. Tapi setiap kita menyadari yang namanya masalah ujian itu terjadi kepada orang yang masih hidup. Kalau sudah mati tidak akan ada lagi masalah. Tidak akan ada lagi ujian. Tetapi justru karena kita masih hidup, maka ujian-ujian, masalah persoalan itu terjadi atas hidup kita. Nah, kita akan melihat yang pertama, maksud ujian itu bagi kita adalah yang pertama, agar kita sadar betapa kita ini membutuhkan Tuhan. Ada sebuah kesadaran dari diri kita bahwa kita ini lemah, bagaikan air tadi. Kita ini tidak punya kesanggupan, kekuatan. Dan itu sebabnya kita butuh yang bisa memampukan bagi setiap kita untuk memberikan dorongan, memberikan daya kekuatan, daya ketahanan bagi kita. Dan Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekuat apapun manusia, sekali lagi saya katakan, semua terbatas. Kekuatan apa yang kita bisa andalkan? Dengan adanya virus yang kecil ini, yang telah menyebar bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Sesuatu makhluk yang kecil, tetapi sudah menggoncangkan dunia ini. Siapa yang kuat terhadap makhluk ini? Apakah dengan kehebatan manusia, dengan posisi kedudukan, semua akhirnya terbatas. Kalau kita banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian, bagaimana orang pada akhirnya membutuhkan Tuhan. Dokter, perawat, para medis,
rohaniawan, siapapun dia. Pada akhirnya mereka butuh Tuhan yang akan menolong kepada mereka. Menolong kepada kita semua di tengah-tengah ujian yang sedang terjadi ini. Nah, jadi kita perlu dan membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan itu ada menjadi andalan kita, maka Dia yang akan memberikan sebuah dorongan semangat bagi kita. Dia akan memberikan kita sebuah kekuatan agar supaya kita bisa kuat di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan atau problema, kalau saya melihat dalam bahasa aslinya itu mengandung arti bahwa kita dapat mengalahkan untuk kemajuan, mengalahkan sesuatu untuk kemajuan. Nah, tentu saja saya katakan tadi bukan kekuatan kita, tapi ketika andalan kita yang seperti Paulus katakan, segala perkara bukan karena kuatku, yang tadinya dia mampu dengan kekuatannya, dengan kebisaannya, dengan namanya yang besar, tetapi sekarang dia katakan, segala perkara aku hanya bisa dan bisa menanggungnya karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tetap ada bersama dengan Tuhan, maka dia akan melihat satu kebahagiaan. Dia akan melihat kebahagiaan. Kenapa? Bahwa di tengah ujian, masalah, persoalan, Tuhan itu senantiasa ada membuka jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Tersedia jalan dan cara Tuhan yang terbaik bagi kita. Bahagian kita adalah bagaimana kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan adalah keperluan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 yang sangat terkenal bagi kita. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita tidak mampu lagi oleh karena ketekunan kita kepada Tuhan, di sana terbuka jalan raya yang penuh dengan kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Selalu tersedia bagi kita. Dan kiranya ini menjadi sebuah pengalaman hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita tekun dalam Tuhan, kita alami kebahagiaan oleh karena Tuhan yang selalu membuka jalan dengan caranya sendiri. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika prosesnya itu tidak secepatnya. Maunya kan manusia cepat selesai, semua yang instan. Pinginnya secepat itu juga. Dan ketika berlambat-lambatan, lalu kemudian mulai goyah mungkin. Tetapi mari Tuhan katakan melalui firman-Nya, pencobaan itu ketika kita punya kekuatan Tuhan, pencobaan itu adalah biasa saja. Tidak akan melebihi kekuatan yang kita punya. Dan sekalipun kita sudah tidak mampu lagi dan tetap bertekun di dalamnya, Dia katakan ada jalan yang terbuka yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jadi itu poin yang pertama yang perlu kita sama-sama renungkan. Mengapa atau apa maksud ujian itu terjadi bagi kita? Yaitu supaya kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Yang kedua, Tuhan izinkan semuanya itu dengan maksud untuk mendisiplinkan kita sebagai anak-anaknya. Sekarang ini kan kita sedang dalam disiplin protokol kesehatan. Dan betapa pemerintah selalu menyuarakan untuk disiplin. Dan namanya disiplin itu seringkali sangat sulit.
Sampai-sampai harus diadakan sanksi bagi orang-orang yang tidak disiplin. Padahal sebenarnya kan tujuannya adalah untuk orang itu sendiri, untuk hidup dalam disiplin itu. Tetapi kadang orang mengabaikannya. Kadang orang merasa bahwa ini adalah sebuah hal yang begitu berat untuk dilakukan, sesuatu yang tidak biasa. Dan sesuatu yang tidak biasa, yang asing itu seringkali diabaikan. Nah, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11, dikatakan demikian. Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 11. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, Bapa kita adalah Bapa yang sangat peduli dan sangat mengasihi kepada kita. Dan ketika kita didisiplin, itu adalah sebuah tanda kasihnya. Dia mengasihi kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tetap ada dalam aturannya Tuhan. Supaya kita ada dalam panggilannya, bukan menjadi anak-anak yang gampang. Anak-anak gampang itu anak yang dibiarkan begitu saja. Tidak punya arah, tidak punya tujuan. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga dikatakan terkadang Tuhan oleh kasihnya, Dia memposisikan dirinya sebagai Bapa yang mengasihi kepada anak-anaknya, dan terkadang Dia hajar kita, bukan karena Dia benci, tetapi karena Dia mengasihi kita. Dikatakan dalam ayat-ayat ini, Dia mengasihi kita, Dia ingin membawa kita untuk dapat mengalami apa yang Dia rencanakan dalam hidup kita ini. Dan kembali lagi, bahwa ketika kita didisiplin oleh Tuhan dan kita mau menurut, maka selalu ada pertolongan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dulu, ya zaman saya dulu, anak-anak kecil begitu, lalu kemudian orang tuanya pingin supaya anaknya bisa naik sepeda. Ya dulu belum ada untuk kaki 3 begitu ya. Jadi akhirnya orang tua yang harus mendampingi. Dia latih. Terkadang anak itu jatuh, sakit. Rasanya sakit, nangis mungkin. Tetapi anak itu juga pingin untuk bisa naik sepeda. Nah, orang tuanya pun dia akan tekun untuk melatih dia sampai bisa. Apapun segala sesuatu yang merupakan latihan bagi kita, itu seringkali tidak enak dikatakan dalam Alkitab. Mendatangkan duka cita, mendatangkan rasa sedih,
Tetapi itu dikatakan hanya sementara saja, karena di balik itu ada sukacita yang telah tersedia bagi kita. Nah, sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tetap di dalam Dia, bahwa ujian yang sedang terjadi itu, Tuhan tidak lalu membiarkan kita, karena kita adalah anak-anaknya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dan Dia mau agar kita tetap ada dalam rencananya. Mendisiplin. Ketika orang tidak disiplin dalam berlalu lintas, maka apa yang terjadi? Ketika semuanya semrawut, berarti ketika kita didisiplin, ada aturan-aturan yang perlu kita taati. Yang perlu kita taati. Nah, ini yang seringkali menjadi sesuatu yang berat bagi orang yang didisiplin itu. Kenapa? Dia mau sesuka dia dan tidak ingin mengikuti aturan-aturan ada untuk disiplin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, maksud atau tujuan ujian yang berikut, yang ketiga adalah ujian itu Tuhan izinkan agar kita ini naik level, naik tingkat, mengalami lagi sesuatu yang baru. Bukan berarti bahwa ujian itu selesai, tetapi kita akan lewati itu. Dari ujian yang satu, lalu naik level berikutnya, akan ada lagi ujian. Tetapi kalau kita saja tidak lulus pada level di bawahnya, mana mungkin kita bisa sampai pada level yang berikut, karena tidak lulus. Jadi, ujian yang Tuhan izinkan itu agar kita bisa naik level. Hidup ini, saya katakan tadi, berbagai warna kehidupan yang kita harus jalani. Melalui apa? Melalui masalah-masalah kehidupan. Bukankah ini sudah semakin terasa bagi kita? Dalam beberapa bulan terakhir ini, sampai sekarang ini. Bekerja, lalu kemudian dirumahkan, mencari usaha, mencari pekerjaan. Bahkan ada jemaat juga yang datang kepada saya, minta dicarikan pekerjaan. Nah, ini adalah masa-masa yang begitu sulit. Masa yang sulit. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah ataupun ujian. Masalah-masalah dunia ini. Kenapa? Karena kita masih hidup. Saya katakan tadi kita masih hidup. Ujian masalah itu tidak akan mungkin terjadi kepada orang yang sudah mati, sudah selesai dia. Sudah selesai. Justru karena kita yang masih hidup ini, yang harus berjuang, yang harus menjalani kehidupan ini. Dan kita sudah tahu cara untuk menghadapinya. Salah satunya adalah biar kita tidak lalu kemudian lari dari ujian itu, tetapi kita bertekun di dalamnya untuk naik level yang berikutnya. Naik tingkat. Bukankah kita semua adalah kerinduan sebagai orang yang sudah percaya, lalu kemudian berlanjut terus sampai kita menjadi orang-orang yang berkenan untuk menjadi pengantin sorgawi, menjadi pengantinnya Tuhan. Dan ini membutuhkan sebuah proses, tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan kerohanian kita untuk bisa menjalaninya. Tetapi seringkali ujian ataupun masalah itu membuat orang kehilangan akal sehat. Kehilangan akal sehat. Masalah itu seringkali seperti itu. Saya pernah katakan ketika saya sudah bisa naik sepeda, hanya sampai jam 6 sore saja, saya ada di sebuah komplek pengadilan tinggi di Makassar, karena om saya ada di situ.
Saya keluar dari komplek itu ke jalan, pulang jam 6 sore, itu sudah disiapkan golok. Siapkan golok, saya pikir waduh, begitu saya buka pintu golok itu, saya lihat wah saya lari terbirik-birik. Karena om saya itu darah tinggi, tekanan darah tinggi. Jadi tidak terkendali. Saya lari sekencang-kencangnya, pagar yang ada duri gitu, saya terabas, lompat begitu. Orang sampai, kok bisa anak kecil begini bisa lompatin pagar. Ya daripada saya mati saya pikir, masih kecil lagi. Ya. Jadi orang seringkali tidak dapat terkendali dalam hidup ini. Bisa dengan emosi yang memuncak, bahkan tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Banyak orang yang pada akhirnya putus asa. Bahkan ada orang yang tidak kuat lagi, lalu akhirnya bunuh diri. Ini kan ujian-ujian yang rasanya aku tidak kuat lagi, aku tidak mampu lagi dengan persoalan ini. Bahkan menganggap bahwa hanya dirinya lah yang terjadi masalah seperti itu yang begitu berat. Tapi puji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Dia. Yesus dengan suara yang lembut, Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat dengan berbagai masalah. Dia janjikan akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Datang kepada Dia. Masalah yang seberat apapun yang kita alami, mari kita tundukkan diri dan berharap kepada Dia dalam prosesnya Tuhan, agar supaya kita dapat melewatinya. Dan sebenarnya Tuhan, seperti yang saya katakan, Yesus siap untuk memberikan kelegaan kepada kita dengan kita datang kepada Dia. Kita tundukkan diri kepada Dia. Percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak sabar. Kita tidak tekun di dalamnya. Sehingga membuat kita itu tergesa-gesa. Membuat kita bahkan, saya katakan tadi, menjadi orang yang putus asa. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Ayat yang sangat terkenal. Di sana dikatakan begini. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini kan sesuatu yang dari akal sehat pada umumnya, mana mungkin orang bisa berbahagia dalam pencobaan. Tetapi orang bisa berbahagia karena dia adalah miliknya Tuhan. Menyadari bahwa hidup ini adalah miliknya Tuhan. Sehingga kita dapat jalani walaupun di tengah pencobaan, walaupun di tengah ujian. Karena dikatakan ada mahkota kehidupan yang telah tersedia bagi orang yang naik level, naik tingkat. Disediakan Tuhan bagi setiap kita. Disediakan Tuhan bagi kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita semakin maju dan semakin giat lagi. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dia selalu ada bersama dengan kita dan siap menolong kepada kita. Yang terakhir, maksud ujian bagi kita itu, yang keempat adalah
agar kita ini tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kalaupun masalah-masalah itu sedang terjadi, yang sedang menggoyahkan untuk keyakinan kita secara khusus, tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Tidak fokus kepada masalah. Ketika orang fokus kepada masalah, dia tidak akan melihat jalan yang dari Tuhan. Dia akan selalu fokus kepada masalah. Dia melihat masalah itu begitu berat. Masalah itu tidak mungkin bagaikan batu yang keras, batu yang besar tadi. Sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Tapi milikilah sikap untuk fokus kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat 2 dan ayat 3. Dikatakan demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang seberat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Hidup yang fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Masalah seringkali ingin mengecaukan kita supaya tidak fokus lagi. Dan mungkin dia tidak datang dengan goncangan yang begitu kencang, yang begitu berat. Tetapi ketika kita sudah salah arah, pandangan yang kemudian beralih kepada yang lainnya, bukan lagi kepada Tuhan, maka mulailah kita digoncangkan dan mulailah pada akhirnya kita terpikat, diseret olehnya. Tetapi Tuhan inginkan kita untuk fokus. Untuk apa? Membangun iman yang kuat. Iman yang kuat. Fokus untuk membangun iman yang kuat kepada Dia. Karena itu adalah keinginan Tuhan bagi kita. Satu fondasi yang kuat bagi kita. Dengan fondasi iman kepada Yesus Kristus. Supaya kita tidak tergoyahkan. Walaupun badai ujian itu datang, tetapi kita akan tetap tegak oleh karena fondasinya yang kuat. Dasarnya yang kuat. Dasar yang kuat inilah yang menjadikan kita selalu fokus. Dasar yang kuat inilah yang menjadikan kita tegak berdiri. Itu sebabnya betapa pentingnya bagi kita untuk fokus kepada Dia. Dalam Roma pasal 8, dia katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, kita semua dalam panggilan rencana Allah. Amin. Dan kita akan mengalami bagaimana Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Bahwa ketika kita tetap ada di dalam Dia, fokus kepada Dia, Allah itu bekerja bersama-sama dengan kita yang mengasihi Dia dan tidak akan pernah membiarkan kepada kita. Nah, sekarang cara untuk kita bertekun dalam ujian. Cara untuk kita bertekun dalam ujian yang pertama adalah tetaplah hidup dalam Tuhan dengan tekun. Hidup dalam Tuhan dengan tekun. Hidup dalam Tuhan. Jangan melepaskan kepercayaanmu, dikatakan dalam bagian lain ayat firman Tuhan. Jangan melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang sedang menanti.
Dibutuhkan ketekunan, yaitu tekun hidup dalam Tuhan. Yang berikut adalah kerjakanlah bagian kita terus-menerus. Kerjakan, giat selalu untuk mengerjakan. Yang namanya giat itu berkelanjutan, berkesinambungan. Tidak hanya dalam waktu-waktu tertentu, tetapi mari kita kerjakan, mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan mari kita izinkan Tuhan yang melakukan apa bagiannya dalam hidup kita. Yang ketiga adalah membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa dan ibadah kita. Bangun terus hubungan dengan Dia dengan tekun untuk berdoa dan beribadah dengan setia. Setia dan setia kepada Dia. Saya akan akhiri dengan ayat dari Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 16, ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-14 sampai ayat 16 dikatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, bahwa Tuhan itu tahu persis keberadaan kita. Bahkan dikatakan Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Luar biasa. Dia turut rasakan apa yang kita rasakan semasa kita ada di dalam rencana Tuhan. Itu sebabnya hari-hari yang kita hadapi ke depan, mari kita tetap ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Bahkan Dia ikut dan dikatakan turut merasakan apa yang sedang kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, nyanyikan satu pujian. Jiwaku haus dan mau setia kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Ya Yesus. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Sekali lagi Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Siram
kerinduan kami kepada Engkau, Yesus. Jiwaku rindu, Oh, rindu akan cinta dan kasih-Mu. siramilah taman hatiku yang kering, agar cinta-Mu Amin Tuhan. di Oh Yesus, Oh Yesus kekasihku, hanyalah Namamu kan kuingin di hatiku. Seluruh hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. oh Yesus, Oh Yesus kekasihku, hanyalah Namamu kan kuingin di hatiku. Seluruh hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia haleluya. Glory, haleluya. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Biar Engkau temukan kami sebagai milik kepunyaan-Mu yang tetap setia dan tetap setia kepada Engkau. Sebagaimana Engkau setia kepada kami, Engkau peduli kepada kami. Apapun yang kami alami, yang kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau selalu ada bersama dengan kami, memberikan anugerah pertolongan-Mu. Itu sebabnya yang lemah beri kekuatan, yang dalam keadaan sakit mari Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam masalah apapun juga, kiranya kami tidak salah arah, terfokus kepada masalah, tapi kami ingat akan kasih-Mu ya Tuhan. Ingatkan mereka akan kasih-Mu, biar mereka kembali dan kembali fokus kepada Tuhan yang telah memanggil, yang sedang menyediakan sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia. Berkati seluruh umat-Mu, baik mereka yang ada di rumah masing-masing, oleh karena keterbatasan, maupun yang sudah hadir di ruangan ini, lantai 1 dan lantai 2. Engkau tahu persis keberadaan kami, dan Tuhanlah penolong yang tidak terbatas itu bagi kami, yang mengetahui dalam setiap keberadaan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kami serahkan dahulu untuk WL memimpin satu pujian. Kita akan sama-sama persiapkan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, dan di dalam Dialah letak kekuatan kita saat kita menghadapi masalah persoalan dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan makmurku,
Terima kasih, puji Tuhan. Saya saat tadi pagi mulai masuk lingkungan rumah ibadah ini, rasanya maknyes. Ada sesuatu yang sudah lama kita rindukan untuk kita bisa berfellowship, beribadah. Luar biasa, ada pujian, penyembahan, ada berkat-berkat firman Tuhan di dalamnya. Saudara, pengumuman ini saya awali dengan satu pemberitahuan atau informasi bahwa kita ibadah sementara di sini. Untuk gedung gereja yang di depan masih ada dalam sengketa. Dan saudara, dari permasalahan yang ada, kita untuk saat ini bernaung di bawah Sinode GSPDI, ya, Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, ya, Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia. Yang menjamin keselamatan hanyalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Sinode adalah di mana kita bisa secara kelembagaan untuk menjadi satu tempat ibadah yang sah di dalamnya. Puji nama Tuhan. Saudara, untuk nanti ada ibadah online jam 12. Sampaikan kepada keluarga kita yang tidak bisa hadir atau teman-teman kita, jam 12 ada ibadah online. Itu hasil daripada rekaman ini akan diputar ulang, ya. Kemudian untuk doa Senin kita adakan besok hari Senin jam 18. Saya kira karena jemaat juga tidak terlalu banyak, untuk doa Senin ini cukup di lantai 1 saja untuk berdoa. Kemudian untuk besok Minggu itu kita akan umumkan setelah hasil evaluasi ibadah ini, ya. Kalau bisa diteruskan itu jam 7, tapi seandainya ada evaluasi, ada keputusan lain, kita akan umumkan lewat pengumuman yang seperti kemarin kita lakukan. Kita sudah punya data-data dari Bapak Ibu sekalian melalui nomor HP, kita akan umumkan di sana. Kemudian terima kasih atas nama Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan, atas setiap persembahan dan dukungan daripada Bapak Ibu dan sekalian. Dan seandainya mungkin yang ibadah online ini akan memberikan persembahan masih sama, bisa lewat rekening di BCA dengan nomor 03743400723 atas nama Ibu Nyu Jongbi. Nanti lihat di layar ya kalau online gitu. Nah, kalau tidak online langsung saja ya, ada kotak-kotak persepuluhan juga di sana. Nah, saya kira tidak banyak pengumuman, kita ikuti protokol daripada new normal. Nah, kita semuanya pakai masker, jangan lupa. Kalau kurang sehat sebaiknya di rumah saja, ibadah di rumah. Lalu untuk nanti saat keluar, ini akan diatur oleh usher yang lantai 1 dulu, ya. Yang lantai 2 nanti tunggu sebentar setelah kita dapat aba-aba. Yang lantai 1 nanti ini kan mohon maaf ya, ini ada jalur selatan, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nanti yang nomor 1 dulu, yang selatan ya. Nah, urut saja. Setelah yang jalur 1 habis, baru jalur 2 berdiri dan seterusnya. Kemudian setelah itu, yang di bagian atas juga di sana, itu saya lihat tadi ada dari selatan, kemudian katakanlah 1, 2, 3, 4, 5 gitu, yang selatan dahulu dan seterusnya. Jangan ada kerumunan orang-orang ya, sangat riskan. Sekian pengumuman, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama berdiri, kita akan menerima doa berkat oleh hamba-Nya. Silahkan untuk kita nyanyikan satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Kami naikkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mulai kembali ibadah bersama-sama berkumpul Tuhan. Kami percaya kemurahan-Mu lah yang menyebabkan semuanya. Dan kami Tuhan telah boleh bersama-sama memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami telah boleh menerima firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami akan pulang dengan berkat-berkat dari Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, minggu-minggu depan dan sebagainya, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan arahkan semuanya. Di atas segalanya, Tuhan jaga, lindungi, bungkus dalam kuasa darah-Mu, sehingga ibadah-ibadah kami hanya berkat yang datang dan puji-pujian penyembahan yang naik bagi-Mu Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar kalian mengakhiri ibadah ini. Mari Bapa, kiranya Engkau berkenan mengedangkan tangan-Mu. Tumpangkan atas kami satu persatu, alirkan berkat dan kuat baru-Mu, supaya sebentar kami pulang dengan berkat kekuatan dari Engkau untuk makin setia padamu dan mampu menghadapi segala problema dengan bahagia karena Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saudara-saudaraku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan damai sejahtera dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, memberikan kemenangan senantiasa mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi masih.